syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya ta'zimi dan netizen a'azakumullah, perkenankanlah saya Isfa Amalia, siswi dari SMK NU Gebang Purworejo, untuk menyampaikan uraian khitbah saya tentang kesiapan Gen Z dalam bersosial media. Netizen yang budiman, negara kita tercinta Indonesia saat ini sedang memiliki tujuan besar untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Generasi Z saat ini yang sedang menggali banyak potensi dan belajar untuk kemudian bisa tampil sebagai generasi penerus yang penuh dengan harapan. Menurut para peneliti, Gen Z atau Zoomers ini adalah mereka-mereka yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai dengan 2012. Ya benar, generasi saya dan mungkin kebanyakan netizen di sini juga Gen Z ya. Dan Indonesia Emas 2045 terasa semakin mudah diraih bagi Indonesia karena dalam masa yang bersamaan, dunia kita juga sedang menikmati perkembangan teknologi digital dengan sosial media dan artificial intelligence atau AI-nya yang semakin tidak terbatas. But the question now is, sudah seberapa siapkah Gen Z ini untuk menerima dan berperan aktif dalam sosial media? Mari kita analisa. Mengutip berbagai riset, Gen Z ini memiliki karakter yang keras kepala tapi pemalas, ekspresif tapi egosentris, gampang stres tapi juga generasi yang paling cerdas secara intelektual. Karakter inilah yang menimbulkan dilema dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan bersosial media. Lihat saja bagaimana kita bisa sebegitu semangatnya untuk bikin video daily life atau post foto kece kita di IG, tapi seketika kita bisa menjadi galau dan overthinking tak berujung hanya karena ada salah satu komenan yang bilang kalau kita kelihatan gendut di foto itu. Atau ada kasus yang lain, di mana seorang yang dikenal sangat pendiam dan alim di dunia nyata ternyata bisa menjadi salah satu pelaku cyberbullying di media sosial. Dan berbagai kasus-kasus lain yang menjadi semakin runyam setelah viral. So, next question is, bagaimana Indonesia harus menghadapi ini? Setidaknya ada 4 hal yang harus menjadi pegangan kita Gen Z. Menurut Profesor Hajah Alimatul Qibtiyah, PhD, pendiri Pusat Studi Kecerdasan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, manusia saat ini harus membekali diri dengan yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual. Generasi kita wajib sekolah, wajib untuk menuntut ilmu, karena hanya yang berpendidikanlah yang mengerti akan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika seorang Gen Z tidak akan tersesat ketika berselancar di media sosial. Yang kedua adalah IQ, kecerdasan emosi. Generasi yang keras kepala, egosentris, dan pemalas ini harus memiliki support system yang baik. Maka, mari teman-teman Gen Z kita lingkupi diri kita untuk selalu berada di antara orang-orang yang positif. Dengan pandai-pandai dan hati memilih teman, memilih tontonan yang baik, dan selalu bijak untuk follow influencer. Dan yang ketiga adalah SQ, kecerdasan spiritual. Sebenarnya ini adalah yang paling terpenting di antara yang lain. Al-Quran sudah mengajarkan kita di surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala nasibaka minad dunya. Al-ayah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi yang dinomorsatukan adalah akhiratnya dulu teman-teman. Tetapi kita juga gak boleh lupa sama tugas kita di dunia. Memang dunia adalah ladangnya akhirat.
Menomorsatukan akhirat berarti menomorsatukan dan melibatkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam hal ini aktivitas medsos kita. Maka seorang Gen Z yang mempunyai prinsip ini ataupun yang menguasai prinsip ini sudah akan pasti menjadi generasi yang lebih mengutamakan value daripada sekedar viral, lebih mengutamakan kebermanfaatan daripada sekedar pegiat sosial. Dan yang terakhir adalah DQ, kecerdasan digital. Kecerdasan ini yang mengajarkan kita pelaku, influencer, YouTuber untuk bagaimana memiliki personal branding yang baik, positif, dan tepat sesuai dengan kepribadian kita. Di sisi lain, sebagai penonton, bagaimana menjadi penonton, follower, subscriber yang cerdas dan bijak. Netizen yang dirahmati Allah. Dengan menguasai keempat kecerdasan tadi, saya yakin seorang Gen Z pasti akan menjadi profil generasi yang menguasai zaman. Dan saya sangat optimis cita-cita besar Indonesia Emas 2045 pasti akan tercapai. Saya akan menutup khitbah saya dengan sabda Nabi Ibrahim alaihissalam. Alal aqil ayyakuna arifan bizamanihi mustaqbila fi syanihi arifan bi rabbih. Seorang yang cerdas adalah seorang yang mengetahui keadaan zamannya, mengerti bagaimana harus bertindak menghadapinya, dan mengenali Tuhannya. No ending without beginning, no closing without opening. Forgive me for everything, cause I'm just human being. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.